tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Karena di sana itu adalah jadi santapan orang-orang yang suruhan dari gereja gitu, sampai banyak sering dipukuli. Jadi Mantri Didi ini sekalipun tadi sudah di penjara, ya, ternyata sampai masuk penjara pun masih dikerjain gitu ya? Iya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman untuk terus mengikuti channel ini. Kita kali ini akan meluruskan omongan dari seorang bapak yang mana katanya pembina mualaf ya. Nggak tahu beneran apa enggak ya, saya nggak tahu juga. Tapi ada satu kisah yang dia ceritakan yang menarik buat saya. Karena ceritanya ini antara halu atau memang kejadian nyata ya. Kita coba analisa lah ya. Oke, kita langsung nonton videonya saja. Di tahun 2004 itu kayaknya itu kelihatan kegiatan-kegiatannya itu Pak Mantri Didi itu sebetulnya agak tersendat, karena di waktu itu mereka itu disuruh oleh gereja itu adalah untuk menasronikan orang-orang muslim itu. Dan mereka itu dibiayai segala kebutuhannya, sampai kalau ada acara-acara tahun baru dan Natal itu di rumahnya itu minuman itu banyak sebetulnya di sana. Jadi orang-orang muslim itu silahkan di sini minum sekenyangnya gitu. Jadi upaya pendangkalan akidah, pendangkalan akhlak, ya, itu dimulai dengan memancing kaum muslimin yang ada di sini untuk ikut pesta pora yang sampai diharamkan oleh Allah gitu kira-kira ya, Bang? Iya begitu, memang begitu. Dan pada saat itu justru Pak Mantri itu malah ikut mendesain itu. Iya, mendesain itu. Masya Allah. Dan ada potong anjing gitu. Iya. Yang muslim tahu kalau itu anjing yang dipotong? Iya. Dan mereka ikut makan? Nggak tahu ya, kalau setahunya itu dikasih makanan, kasih minuman itu dari sana gitu. Cuma Abah tuh kalau ke sana itu cuma Abah bingung minumnya apa gitu. Cuma minumnya di sana ada minuman Fanta, Sprite, itu Abah yang steril itu, yang aman-aman aja. Atau air putih ya, Bah? Ya. Kebetulan kalau air putih kadang-kadang yang ngambilnya itu dari teko. Abah nggak berani gitu. Kalau dari Fanta mah kan itu mah nggak. Belum ada air mineral botol kayak sekarang ya. Ya, di sinilah yang saya bilang ada kejanggalan dari cerita ini. Jadi bapak ini katanya di situ ada seorang Mantri Didi. Mantri Didi ini adalah seorang Kristen yang mana dia ada utusan dari gereja untuk menasranikan orang-orang yang ada di situ. Tapi cara menasranikannya ini loh yang lucu menurut saya. Katanya di Natal dan Tahun Baru itu ada minuman, ada makanan yang disediakan oleh dia. Lah ini kalau di Jawa nih ya, kalau di Jawa kan memang budayanya kayak gitu. Kalau misalnya Idul Fitri, orang Muslim kan begitu Idul Fitri kan ada jajan-jajan, ada minuman, bahkan kadang ada makanan, entah opor ayam, entah makan pecel, entah makan apapun dan lain-lain, ya kan? Itu kan sesuatu yang wajar karena mereka merayakan Idul Fitri, kemudian orang-orang yang Kristen pun ikut datang ke sana untuk menikmati makanan itu. Saya juga waktu Idul Fitri kemarin saya pergi makan bakso juga di tempatnya orang Muslim begitu loh. Nah, begitupun juga sebenarnya orang Kristen, entah dia merayakan di Natal ataupun di Tahun Baru, biasanya menyediakan makanan dan minuman seperti yang disediakan orang Muslim ketika Idul Fitri. Jadi nanti gantian, dibales gitu. Ketika orang
Kristen menyediakan makanan minuman, orang-orang Muslim tetangga itu boleh datang untuk makan juga di situ. Lalu letak pendangkalan akidahnya di mana gitu loh. Apakah ketika kalian makan di rumah kami kemudian dangkal langsung akidah kalian? Tapi buktinya bapak ini tadi pergi juga makan di sana ternyata ya, minumnya aku pikir minuman-minuman apa begitu, ternyata Fanta, Coca-Cola ya kan. Apakah bapak tadi tiba-tiba kemudian dia langsung dangkal secara akidah begitu kan? Kan enggak juga kan. Ternyata sampai sekarang dia masih muslim juga. Nah, yang lucu lagi katanya di sana juga potong anjing. Lah kalau potong anjing untuk kenapa emangnya? Kalau dia mau makan sama keluarga emangnya masalahnya apa, ya kan? Toh dia juga bapak ini nggak yakin kalau sebenarnya apakah benar orang-orang yang muslim yang datang itu disuguhin makanan itu. Dan kemudian mereka makan, saya yakin mereka nggak makan lah itu. Kalaupun dikasih mereka nggak makan. Dan saya yakin juga pasti Mantri Didi juga nggak kasih makan mereka, iya kan? Dengan itu. Sebenarnya itulah nggak usah digoreng. Kejadian kayak gitu dipikir itu adalah menjadikan eh, pendangkalan akidah. Jangan kayak gitu dong. Itu fair-fairan lah memang informasinya itu. Karena kan memang budayanya kayak gitu kan. Iya nggak? Tapi yang lebih mengerikan lagi ada satu fitnahan yang disampaikan oleh bapak ini. Yang mana mengatakan bahwa gereja memberi utusan untuk memukuli Pak Didi ini nanti. Dan bahkan dikatakan Pak Didi juga akan difitnah. Nah kita akan dengar videonya. Didi, alhamdulillah taufik dan hidayah. Setelah itu ada taufik dan hidayah kepada Mantri Didi. Alhamdulillah mereka itu menjadi penggerak yang lainnya, sehingga pada tahun 2015 itu sampai 150 kakak yang masuk muslim. Oh, artinya beliau nih Mantri Didi. Ya, keren banget ya. Kisahnya katanya kemudian si Mantri Didi ini menjadi muslim dan memurtadkan 150 kakak. Memurtadkan. Sorry, bukan memurtadkan. Memualafkan 150 kakak. Kita hitung ya, 150 kakak itu. 150 kakak itu berarti anggap aja 3 lah ya. 150 anggaplah satu keluarga 3 lah rata-rata. 450 orang. Nah, di daerahnya dia itu apakah benar ada orang Kristen sebanyak itu yang kemudian dia dimurtadkan? Saya sendiri dimurtadkan lagi, ada dimualafkan. Nah, saya sendiri sebagai orang Kristen belum pernah mendengar kabar di mana ada orang Kristen yang massal kemudian dimualafkan sebanyak itu. Dan tentunya kalau sebanyak itu beritanya pasti sampai sekarang akan digembor-gemborkan sama kalian, bener nggak? Sekarang cobalah buktikan, tunjukkan benarkah ada 150 kakak kemudian pindah dari Kristen menuju Islam yang dilakukan oleh Mantri Didi ini. Saya yakin gak ada lah itu. Itu gede banget loh 150. Bahkan gereja aja punya anggota 150 kakak. Kalau di Jawa itu udah sulit banget. Bener gak? Apalagi di daerah-daerah yang basicnya memang muslim. Ya kan? Oke, kita langsung lanjut lagi nonton videonya. Didi ini yang tadinya merencanakan untuk memurtadkan kaum muslimin di desa ini. Yang sebaliknya malah beliau yang menjadi muslim. Dan bahkan mengislamkan orang kafir. Berapa kakak? 150 kakak. Itu dari Masya Allah, tahun 2015. Masya Allah. Nah di sana ada kejadian tahun 2005 itu Mantri Didi itu dijebak untuk dijadikan sasaran fitnahan pohon ganja itu. Fitnahan pohon ganja. Di rumahnya itu ada tanam pohon ganja. Oh, jadi ada orang tak dikenal, tak diketahui, tiba-tiba menanam pohon ganja di rumahnya. Masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Lalu akhirnya dijebak, ditangkap polisi. Oh gitu. Dan di sana itu di LP itu pernah di penjaranya itu sampai 8 bulan.
Oh, Nah, karena kasus dianggap karena kasus kasus ini sampai 8 bulan. ya. Dan kegiatan-kegiatan itu tidak 8 bulan itu di LP, kebanyakannya itu adalah di rumah sakit gitu. Karena Di sana itu adalah jadi santapan orang-orang yang suruhan dari gereja gitu. Sampai sering dipukuli oh, jadi Mantri Didi ini sekalipun tadi sudah di penjara, ya. ternyata sampai masuk penjara pun masih dikerjain gitu ya. Iya, dikerjain. Masih dipukuli sehingga akhirnya karena sakit luka-luka akhirnya masuk di rumah sakit, dirawat Iya, di rumah sakit dirawat. selama masa tahanan itu. Selama masa tahan dan sampai ini kulit kepala itu sampai Mengelupas. Iya. Kulit kepalanya mengelupas, ya Allah ya. Ya, cerita yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi saya sih meragukan ya cerita itu. Yang mana katanya eh mantri ini dia di 2006 atau 2000 berapa dia dijebak yang mana rumahnya itu ditanamin pohon ganja, kemudian dia dimasukkan ke penjara. Yang bikin saya lucu gini loh, walaupun orang masuk ke pekarangannya nanam ganja gitu. Terus kenapa maksudnya ini mantri nih, ini mantri ya. Mantri Didi ini kok nggak tahu kalau itu adalah pohon ganja, ya kan? Kok bisa dia nggak tahu, kan simple aja kan, itu kan pohon ganja itu kan nggak yang besar yang bagaimana. Begitu tumbuh kecil-kecil masa dia nggak curiga ini pohon apa ini ya? Terus kemudian dicabutin, dibuang gitu kan. Iya kan? Bener gak? Nah, terus masuk ke pengadilan nih kan. Nggak mungkin dia di penjara kemudian ditangkap sama polisi langsung di penjara 8 bulan. Kan nggak mungkin. 8 bulan itu waktu yang lama, ya pasti itu melalui proses di pengadilan. Ya masa pengacaranya juga nggak bisa membela dia gara-gara itu dia nanam, bukan dia yang nanam gitu. Kalaupun benar-benar dia di penjara pasti itu dia yang nanam kan, karena pasti sudah pembuktian melalui pengadilan. Tapi kalaupun itu dijebak, masa cara jebaknya gitu, saya masih percaya kalau cara jebaknya gitu loh, tiba-tiba ada orang masuk rumah, ditaruhlah ganja itu dalam rumahnya, bungkus kresek, ditaruh di dalam lemari contohnya. Begitu ada razia ke situ kena gitu, itu masih masuk akal. Ini nanam pohon pohon ganja dan dia mantri, masa nggak tahu pohon itu? Terus proses tumbuhnya itu kan nggak mungkin hari ini ditanam terus tiba-tiba langsung besar begitu kan, kan nggak mungkin gitu kan. Nah inilah yang buat saya bingung. Terus yang bikin makin aneh adalah di dalam penjara 8 bulan, dia lebih sering di rumah sakit. Di rumah sakitnya itu adakah orang yang sampai 8 bulan koma begitu kan, gara-gara dipukulin. Ya mungkin ya kan, mungkin kali. Tapi yang menarik adalah katanya utusan gereja yang mukulin dia. Sejak kapan utusan gereja bisa masuk ke penjara dan kemudian memukuli orang yang bahkan dia beragama mayoritas? Dulu kasus Pak Muhammad KC, malah Pak Muhammad KC yang dipukulin di dalam situ kan. Dan nggak ada yang belain dari gereja. Ini masa kisahnya malah utusan gereja masuk mukulin orang yang baru mualaf. Wah, nggak ngerti lagi saya, nggak ngerti lagi. Saya benar-benar nggak ngerti dengan kisah ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa melihat ya, menilai apakah kisah ini beneran atau hanya sebenarnya karangan dari Bapak ini yang mencoba untuk menyudutkan Kristen. Seakan-akan di Kristen itu ada mafia-mafia tertentu yang bisa menerobos ke penjara, mukulin orang, bisa memfitnah orang seenaknya, dan bahkan bisa mendangkalkan kaidah orang hanya dengan memberikan Fanta dan Sprite. Aduh, ini kisah-kisah basi yang sebenarnya ya kalau kita orang cerdas nggak mungkin kemakan kisah kayak gini. Apalagi ada 150 kakak dari Kristen pindah ke sebelah. Ya pasti mualaf center udah heboh, iya kan? Apalagi 2015 nih guys, 2015 nih. Kan media sosial udah rame juga. Ya mudah-mudahan adalah beneran, nanti saya carilah di berita kalau memang ada. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Luis Prasetyo sini. Ya, be with you all.